Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifal Rizkiansyah. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur beton bertulang. Jadi, yang pertama-tama, karena kemarin sudah pengenalannya, mari kita pada video kali ini kita mulai dengan membahas dasar-dasar anggapan dan persyaratan pada struktur beton bertulang, teman-teman. Eh, Yang pertama itu ada beton tidak dapat menerima gaya tarik karena beton tidak mempunyai kekuatan tarik. Sudah dijelasin juga ya kemarin teman-teman kenapa beton itu tidak memiliki daya tahan atau kekuatan terhadap tarik, teman-teman. Bisa ditonton aja di part pertama. Lanjut aja ya. Lalu yang kedua, perubahan bentuk berupa pertambahan panjang dan perpendekan atau regangan tarik dan tekan pada serat-serat penampang berbanding lurus dengan jarak tiap serat ke sumbu netral. Nah, ini merupakan kriteria yang kita kenal yaitu penampang bidang datar akan tetap berupa bidang datar, teman-teman. Lalu yang ketiga, ini hubungan antara tegangan dan regangan baja dapat dinyatakan secara skematis, begitu juga dengan beton. Jadi, eh, tegangan dan regangan baja maupun beton dapat dinyatakan skematis ya teman-teman. Sebentar, ini kamera saya ini agak nge ya ini. Oke. Karena saya lagi di rumah ya ini, lagi mudik. Oke, kita lanjut ya ke dasar-dasar perhitungan kuat lentur. Nah, kita bisa dilihat ya teman-teman, ini dasar-dasar sebelum kita melakukan perhitungan kuat lentur, teman-teman. Jadi kita harus tahu di sini tuh ada B, ada H, ada D. Nah, itu tuh apa sih? Nah, B itu lebar ya. Untuk H itu ketinggian dan nah, ini kenapa D itu harus ada, teman-teman. Nah, D itu adalah ketinggian beton efektif ya, teman-teman. Jadi area beton efektifnya tuh dimulai dari setengah AS ya atau area steel atau tulangan menuju ke eh, ujung serat dari area tekan, teman-teman. Nah, ini juga ada regangan ultimate ya, teman-teman, sebesar 0,03 dan ini ada regangan steel atau regangan tulangan atau regangan baja, teman-teman. Nah, untuk menghitung area tegangan tekan itu bisa kita sederhanakan dengan tegangan blok ekuivalen, teman-teman. Dengan dimana rumusnya tuh yang atas tuh 0,85 kali mutu si betonnya, teman-teman. Lalu untuk A atau ketinggiannya tuh dapat kita ini tuh A sama dengan beta 1 C ya. Lalu dengan JD ya sama dengan D kurangin A per 2. Nah, lalu ini juga ada eh, dengan tarik ya. Dengan bisa didapat sama T sama dengan AS kali Fs, teman-teman. Nah, berbicara dengan tegangan ekuivalen ya, ini kan ada yang namanya A sama dengan B beta 1 kali C. Aduh, ini teh kamera saya ngelag terus ini. Ah, maaf ya, ini biasalah belum beli ini saya. Nah, oke. Tadi kan untuk menghitung tegangan si tekan itu perlu disederhanakan menjadi blok tegangan ekuivalen. Nah, pada blok tegangan ekuivalen itu ada persyaratannya, teman-teman, dari dari standar SNI betonnya tuh di pasal 22.2.2.4 di mana tegangan beton 0,85 Fc diasumsikan terdistribusi rata terhadap zona tekan ekuivalen dengan A sama dengan beta 1 C. Lalu jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral dapat diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Lalu ada ketentuan dinilai beta 1 ya dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada
eh, F kalau FC-nya lebih dari 17 MPa atau kurang dari 30 MPa, beta 1 yang kita pakai adalah 0,85. Sedangkan ketika mutu betonnya itu lebih dari 30 MPa namun kurang dari 55 MPa, kita bisa mencari beta satunya itu dengan rumus 0,85 kurangi 0,05 dikali dalam kurung mutu beton atau FC dikurangi 30 ya. Jadi ini FC yang dipakai dikurangi 30 lalu dibagi 7 ya teman-teman. Lalu untuk yang ketiga itu ketika mutu betonnya tuh melebihi 55 MPa, maka beta satunya tuh langsung aja pakai yang 0,65. Jadi semakin tinggi mutu beton yang kita pakai atau yang kita gunakan, beta satu yang digunakannya juga semakin kecil ya teman-teman. Misal kita menggunakan mutu beton 70, berarti beta 1 itu yang dipakai itu 0,65 gitu. Ya, menyesuaikan lah gitu. Lalu ada juga yang dinamakan kuat perlu dan kuat rencana. Nah, dalam proses perencanaan atau perancangan terhadap lentur itu harus ada beberapa yang harus kita penuhi ya teman-teman. Seperti biasa kamera kita mulai lagi. Oke, lanjut aja mungkin ya. Lalu ini ada yang namanya kuat rencana itu harus lebih besar atau sama dengan kuat perlu gitu. Jadi ketika kita merencanakan sebuah struktur, kuat yang sudah kita rencanakan itu harus lebih besar daripada kuat yang diperlukan pada suatu bangunan teman-teman. Nah, ini kan ada MN, MU, terus ada lambang ini. Nah, ini tuh dinamakan faktor reduksi kuat lentur teman-teman. Yang lambang ini itu tuh sebesar 80%. Lalu MN itu kuat lentur nominal, dan ketika kuat lentur nominal dan reduksi disatukan itu dinamakan kuat lentur rencana teman-teman. Nah, MU itu adalah momen ultimate atau kuat lentur perlu ya teman-teman yang diperlukan. Nah, ini ada gaya ya atau momen. Nah, ini tuh adalah gaya momen atau beban ya. Ini tuh ada momen ultimate sama dengan 1,2 momen mati ditambah 1,6 momen hidup atau bisa kita sebut beban ya. Beban ultimate sama dengan 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup teman-teman. Oke, kita mungkin masuk ke rasio tulangan ya. Yang pertama, kamera saya mati lagi. Oke, pada rasio tulangan itu ada yang namanya ada 3 ya, ada under reinforce, over balance, dan over reinforce. Nah, kondisi balance atau seimbang terjadi apabila rasio tulangan terpasang adalah di mana row balance sama dengan 0,85 beta 1 kali mutu beton ya, FC, dibagi mutu baja atau FY, lalu dikalikan dalam kurung 600 dibagi 600 ditambah mutu baja. Nah, untuk perhitungan yang kita pakai itu harus mencapai under reinforce teman-teman maksimalnya. Jadi ketika row kurang dari row balance itu dinamakan under reinforce, tapi kalau misalkan melebihi row balance, nah itu over. Nah, yang diperbolehkan itu yang mana teman-teman? Nah, ini row yang kita pakai itu harus kurang dari row balance teman-teman. Jadi row balance aja itu tidak boleh teman-teman, apalagi over reinforce teman-teman. Nah, ini adalah contoh perhitungan sederhana dalam menentukan under reinforce yang digunakan lah untuk ngecek rasio tulangan lah. Ini saya memakai contoh balok sederhana dengan dimensi 300 mm kali 600 mm, di mana tinggi beton efektifnya tuh di 500 mm dengan jumlah tulangan 4 dan tulangan berdiameter 22. Oke. Jadi diketahui mutu betonnya itu 25 MPa
dan mutu bajanya tuh 400 MPa dengan area steel yang didapat itu 1520,53 mm persegi. Nah, untuk mengecek rasio tulangan, teman-teman bisa memakai rumus yang ada di slide ini ya, teman sebelumnya yang tadi saya sudah ucapkan, di mana row balance sama dengan 0,85 kali beta 1 kali FC per FY dikali dalam kurung 600 per 600 ditambah mutu baja ya FY. Didapatlah row balance-nya tuh 0,271. Nah, kita hitung row yang terpasang gitu, atau row yang digunakan teman-teman dengan rumus AS per BD, di mana area steel sudah diketahui sebesar 1520,53 mm persegi dan BD-nya tuh tinggal dikalikan saja ya ketinggian beton efektif dikali lebar 500 kali 300, dapatlah hasil 0,0101, di mana row yang kita pakai itu kurang dari row balance dan perhitungan ini mencapai under reinforced, di mana perhitungan ini diizinkan atau dipakai dalam perencanaan struktur, teman-teman. Nggak sampai situ, saya juga sudah mencoba contoh soal yang ada di buku apa? Ada di buku ini ya, teman-teman. Bentar. Ada di buku ini, teman-teman. Nah, ini tuh buku apa? Nah, ini teman-teman bisa baca-baca juga. Ini ada di buku Berdasar-dasar Perencanaan Beton Bertulang berdasarkan SKSNI T strip 15 strip 1991 strip apa ini? 03. Itulah. Nah, ini kita bahas ya. Ya walaupun sambil nge-like tuh nggak apa-apa gitu. Ini kamera saya. Mungkin langsung aja nggak apa-apa. Walaupun kameranya bentar ya. Oke, langsung aja mungkin. Langsung itu udah. Oke, sudah beres ya. Kita lanjut lagi. Oke, saya sudah mengerjakan contoh soal sederhana, di mana di sini tuh ada plat lantai yang ditumpu bebas pada tembok bata ya. Diketahui mutu betonnya itu 15 MPa dan mutu bajanya itu yang digunakan 240 MPa. Pertanyaannya adalah tentukan tebal plat yang diperlukan dan jumlah tulang yang diperlukan bila plat dibebani beban hidup sebesar 1,5 kN per meter persegi serta beban mati pada penutup lantai sebesar 0,5 kN per meter persegi dan plat ini terletak pada lingkungan kering. Nah, yang pertama kita saat melakukan perhitungan pertama kita menentukan syarat-syarat batas dan panjang bentang, di mana I sama dengan panjang bentang ditambah 2 kali setengah kali mutu baja dan didapatlah hasil 4000 mm ya. Jadi karena ini bentangnya sebesar 3760, lalu mutu baja yang diketahuinya tuh 240 MPa. Jadi didapatlah hasil 4000 mm. Setelah itu kita juga menentukan tebal plat ya dengan rumus Hamin sama dengan 1/27. Nah, ini 1/27 ada di mana? Nah, ini sudah saya cantumkannya ini di buku yang tadi, di mana ada di halaman 72 ya. Kita coba lihat. Ntar, ada di sini.
halaman 72. Di sini sudah lihat ya, di mana plat yang kita eh, gunakan itu menggunakan ketentuan FY-nya tuh yang 240 MPa tadi, dan didapatlah hasil 1/27 kayak gitu teman-teman. Jadi di mana I-nya tuh kan sudah diketahui ya 4000/27. Jadi tebal plat yang digunakan itu 150 mm gitu, karena nggak mungkin juga kita memakai yang 148 gitu, agak susah ya. Lalu setelah kita sudah mengetahui tebal plat yang digunakan, kita juga harus menghitung beban-beban, di mana beban ultimate sama dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Nah, di sini sudah diketahui kalau ada beban mati ya dari berat penutup lantai tadi ya sebesar 0,5 kN per meter persegi. Lalu ada beban dari plat itu sendiri yang bisa kita temukan dengan 0,15 dikali 24. Jadi hasilnya tuh 3,6 kN per meter persegi. Dan untuk beban mati keseluruhannya tuh 4,1 kN per meter persegi. Lalu untuk beban hidupnya tadi sudah diketahui sebesar 1,5 kN per meter persegi. Nah, untuk mencari beban ultimate itu tadi rumusnya sudah tadi saya jelaskan, dan kita menemukanlah hasilnya beban ultimate yang kita cari itu 7,3 kN per meter persegi atau 730 kg per meter persegi. Setelah beban-beban yang sudah kita cari itu ditemukan, kita selanjutnya menentukan momen, teman-teman. Nah, untuk plat ditumpu bebas itu momen ultimate-nya tuh bisa kita cari dengan rumus 1/8 WL kali I kuadrat ya. Jadi 1/8 kali W atau beban ultimate-nya itu sudah diketahui sebesar 7,3 dikali 4 kuadrat, teman-teman. Didapatlah hasil 14,6 kN meter atau 1460 kg meter. Lalu ada momen jepit tak terduga, di mana momen ultimate-nya itu 1/24 kali WL kali I kuadrat, dan hasilnya tuh 4,9 kN meter. Nah, setelah itu teman-teman menghitung tulangan, teman-teman. Menghitung tulangan di mana tebal plat yang digunakan itu 150 mm tadi di awal, dan tebal penutup beton itu sebesar 20 mm, di mana diameter tulangan utamanya itu 12 mm. Nah, kita harus menghitung tinggi efektifnya tuh si tinggi efektifnya, di mana D sama dengan tebal plat dikurangi tebal penutup beton dikurangi setengah dari diameter tulangan utama yang kita pakai. Jadi 150 itu tebal plat dikurangi 20, di mana tebal penutup beton dikurangi setengah kali diameter tulangan, yaitu 12. Didapatlah hasil ketinggian efektifnya itu 124 mm. Nah, ada pula momen lapangan. Momen lapangan itu dapat kita cari di mana momen ultimate dibagi lebar dari balok tersebut dikali diameter, lebar plat dikali tinggi efektif kuadrat, di mana didapatlah hasil 950 kN per meter. Nah, di sini ada Rho yang digunakan, ada Romin, lalu ada Romax, teman-teman. Nah, ini kan kita sudah lihat ya, momen lapangannya itu 950 gitu kan. Nah, untuk menemukan Romin dan Romax itu ada tabelnya, teman-teman, di buku yang tadi halaman 62. Kita lihat ya. Halaman 62. Nah, kita lihat untuk mencari Romin ya, di mana ketika
FY ya, atau mutu bajanya tuh di sekitar 240 mPa sampai 250 mPa yang digunakan 0,0058, dan ROM max-nya tuh yang digunakan ya ketika si FC-nya tuh yang dipakai itu 15 tuh 0,0242 gitu teman-teman. Sudah sesuai lah ya sama soal tadi kalau nggak salah. Itu kan FC yang digunakan 15 dan FY yang digunakan 240, di mana ROM yang digunakan adalah 0,0058 dan ROM max-nya tuh 0,0242. Nah, ini kan ada ROM yang digunakan, kenapa 0,052 gitu kan, beda dengan ROM mins atau ROM max. Nah, sebenarnya uh, ROM ini tuh ketentuannya tuh harus di tengah-tengah. Jadi ROM min, ROM itu harus lebih dari ROM min tapi kurang dari ROM max. Jadi gimana ya? ROM yang kita gunakan itu harus lebih dari ROM minimal tapi kurang dari ROM maksimal gitu teman-teman. Nah, kan ROM yang dipakai itu mengacu dari momen lapangannya 950. Kita lihat ada tabelnya kok teman-teman di halaman BPS, saya lupa. Nah, ini tabelnya nih. Kan ROM yang digunakan saat 900, saat momennya tuh 900 tuh 0,0049, tapi kalau momennya 1000 itu 0,0052, jadi diambil tengah-tengahnya lah. Tadi kan momennya 950, jadi saya mengira-ngira itu 0,0052. Nah, itu diinterpolasikan lah, jadi saya memakainya 0,0052. Tapi kan dalam ketentuannya tuh ROM yang digunakan itu harus lebih besar dari ROM minimal teman-teman. Jadi uh, untuk menghitung area tulangannya tuh kita memakainya ROM min teman-teman atau ROM minimal. Jadi kita tidak menggunakan ROM yang digunakan ROM yang digunakan. Nah, kenapa bisa kayak gini teman-teman? Kenapa bisa ROM yang digunakan itu bisa kurang dari atau lebih kecil dari ROM minimal? Nah, itu menandakan bahwa si plat ini tuh tidak membutuhkan tulangan teman-teman. Makanya si ROM yang digunakan itu lebih kecil dari ROM minimal gitu. Cuman karena kita mah kekehnya hoyong atau pingin pakai tulangan, jadi kita pakainya ROM min teman-teman. Gimana cara menghitung area steel-nya itu adalah ROM min kali eh, lebar kali tinggi efektif dikali 10 pangkat 6. Dapatlah hasil sebesar 719 mm persegi untuk tulangan lapangan. Lalu ada tulangan pembagi di lapangan. Ini tulangan utama ya. Area steel-nya itu adalah 0,25 dikali 1000 dikali 150 per 100. Didapatlah hasil 375 mm persegi. Nah, lalu ini tuh rumusnya tuh adalah 0,25 kali lebar kali tinggi ya, tinggi yang H bukan tinggi efektif, dibagi 100 teman-teman. Nah, ketika area steel-nya tuh atau area tulangannya tuh sudah ditentukan ya, kita barulah menentukan atau memilih tulangannya teman-teman. Kan tulangan lapangan atau tulangan utamanya tuh tadi tuh pingin diameternya tuh kan yang 12 mm ya teman-teman. Nah, ketika area steel-nya tuh 719, di mana dipilih diameter tulangan tuh 12, maka dipilih juga jaraknya tuh sebesar 150 atau 15 cm gitu. Seperti itu teman-teman ya. Ini tuh lalu ada tulangan pembagi ya. Untuk tulangan pembaginya tuh dengan area steel-nya tuh 375 mm persegi dengan dipilih tulangan berdiameter 10 dengan jarak 20 cm atau 200 mm. Seperti itu teman-teman ya. Jadi
ketika dipilih tulangan-tulangan ini dihasilkanlah area steel dengan ketentuan yang sudah didapat. Segitu aja mungkin ya penjelasan. Oh ya, ini kan baru ada penentuannya tuh baru diameter sama jaraknya. Nah, untuk gimana cara kita menentukan atau berapa jumlahnya. Nah, ini kan tadi ada bentangnya, teman-teman. Si bentang ini tinggal dibagi aja nih sama si jarak. Misalnya si bentang ini dibagi jarak aja gitu. Tadi. Ya, pokoknya segitulah. Sekian eh, penjelasan mengenai beton bertulang part 2 dari saya. Ya, di sini mungkin untuk buku ini gitu ya, buku perancangan beton bertulang gitu ya. Nanti akan saya upload juga di deskripsi. Nah, ini dasar-dasar perencanaan beton bertulang nanti akan saya upload di deskripsi mungkin ya. Ini seri 1, jadi beton bertulang 1. Ini teman-teman juga bisa carilah. Kalau nggak ada belum ada di deskripsi gitu, teman-teman bisa cari di Google atau di mana sudah banyak. Ya mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.